Pada saat perpecahan menjadi 3 aliran besar, ada Katolisisme, Lutheran, dan Calvinisme, itu diperkirakan korbannya itu mencapai 7,5 juta orang di Eropa akibat perang antar organisasi gereja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai agama yang terorganisasi atau organized religion. Karena meskipun sama-sama disebut agama, sebetulnya antar agama itu mempunyai tradisinya sendiri-sendiri. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah tradisi agama dalam tradisi agama di Barat. Kalau di Indonesia yang diwakili Kristen dan keumuman Kristen pada umumnya. Yang menarik dari sejarahnya, jadi kalau orang Islam itu ketika ditanya apa patokan kita dalam beragama, maka orang akan menjawab sesungguhnya Rasulullah itu sudah meninggalkan 2 wasiat kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau orang Islam ditanya, maka perdebatannya itu selalu tentang kesahihan pemahaman akan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berbeda dengan tradisi Kristen. Di dalam tradisi Kristen, maka yang ditinggalkan oleh Kristen itu warisannya berupa gereja. Makanya kalau misalkan kita membaca sejarah, ada buku judulnya Sejarah Gereja di Asia atau Indonesianisasi Gereja Katolik, dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik di Indonesia. Ini berbeda kalau buku Islam, sejarah masuknya umat Islam ke Indonesia. Karena memang dalam tradisi Kristen, agama itu berarti gereja, beragama berarti menggereja. Kata Pater Tom Jacob, dia menyatakan bukti bahwa seseorang itu mengikuti Kristus itu dengan dia menjadi anggota, mempunyai kartu tanda anggota sebuah gereja. Jadi dalam Kristen, semua pengikutnya itu harus menjadi anggota gereja. Ini perbedaan utamanya dengan Islam. Karena itu pandangan ini tentu menarik ditelusuri. Sanad yang bersambung, yang kalau menurut tradisi Kristen itulah sanad gereja itu yang utama. Jadi kalau Katolik itu mendasarkan Bapak gereja pertama pasca Yesus itu adalah Petrus yang menjadi uskup agung Roma pertama. Jadi sanadnya itu gereja. Nah, nanti ketika kemudian gereja membuka diri terhadap orang-orang non Yahudi, itu kemudian ketika yang pertama kali ditandai ketika seorang perwira Romawi namanya Cornelius masuk ke dalam gereja. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan anggota gereja. Nah, bagaimana posisi Cornelius ini? Karena dia orang Romawi bukan orang Yahudi. Apakah posisinya itu sama atau tidak dengan orang Yahudi di dalam gereja? Ini ada pendapat, Petrus berpendapat meskipun dia sudah menjadi anggota gereja, karena dia orang Romawi bukan orang Yahudi, maka posisinya tidak sama. Tetapi berbeda dengan Paulus. Kalau Paulus berpendapat karena dia sudah masuk menjadi anggota gereja, maka posisinya menjadi sama. Nah, sepertinya kemudian kalau kata Michael Ginn dalam buku Kristianitas, dia menyatakan Petrus tidak begitu suka dengan keputusan ini. Akhirnya dia menyerahkan estafet kepemimpinan gereja kepada Paulus. Nah, sejak pada masa Paulus inilah kemudian gereja lebih banyak merekrut orang-orang Romawi, orang-orang non-Yahudi. Justru gereja dikembangkan ke kalangan orang-orang non-Yahudi. Karena itu dalam sejarahnya bapak gereja itu Petrus, sementara bapak misionarisme itu Paulus. Dikembangkan sebagai organisasi gereja. Nah, ketika nanti kemudian terjadi perbedaan-perbedaan antar pimpinan gereja, ketika terjadi perbedaan yang tidak bisa disatukan, akhirnya gereja terpecah. Itu juga wujudnya bukan terpecah menjadi madhab ataupun firqah sebagaimana Islam, tapi terpecah menjadi beberapa aliran gereja. Ada Ebionit, kemudian ada Ortodoks Syria, ada Kristen Nestorian, gitu ya. Nah, itu jadi perbedaannya berdasarkan perbedaan gereja dan alirannya banyak, sehingga saling antar
gereja ini itu saling berkompetisi satu dengan yang lain. Nah, ketika kemudian akhirnya gereja kemudian berkawin dengan negara, gereja berkawin dengan politik kekuasaan, ini terjadi pasca Konsili Nikea, ketika kemudian kekristenan itu diadopsi menjadi agama negara oleh Kaisar Konstantin. Maka waktu itu ada dua aliran besar dalam kekristenan, aliran Arius dan Athanasius. Arius itu nanti menonjolkan sisi kemanusiaan Yesus meskipun ada usul ketuhanannya. Beda dengan Athanasius yang ketuhanan Yesus itu identik dengan ketuhanan Bapa. Jadi dua aliran ini kemudian berdebat di konsili yang difasilitasi oleh Konstantin ini. Nah, kemudian akhirnya aliran Athanasius inilah yang dipakai oleh Konstantin sebagai agama resmi kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, karena watak organisasi tadi, pertarungannya itu lebih pada pertarungan eksistensial. Akhirnya kemudian ajaran Athanasius inilah yang kemudian ajaran yang boleh hidup dan berkembang di Romawi pada saat itu. Yang berbeda itu kemudian dipersekusi. Nah, jadi tradisi persekusi itu muncul karena pertarungan eksistensial antar gereja. Ketika kemudian gereja berkawin dengan politik, pertarungan eksistensial ini terjadi, yang kalah maka dia akan tidak boleh berkarya di negeri yang dia kalah itu. Jadi sehingga pada masa Kaisar Konstantin, wajah keagamaan orang Eropa itu menjadi tunggal, orang Romawi itu menjadi tunggal, bahwa agama raja itu agama rakyat. Jadi rakyat tidak boleh beragama yang berbeda dengan raja. Satu-satunya agama yang diperbolehkan hidup karena juga usianya sudah tua itu adalah agama Yahudi. Tapi orang Yahudi pada masa itu tidak boleh hidup bebas. Dia hanya boleh hidup di desa-desa yang disebut ghetto, yang diawasi secara khusus oleh pasukan Romawi supaya dia tidak berpolitik, melakukan makar dan sebagainya. Nah, berbeda dengan orang-orang Katolik yang berasal dari kata artinya sama dengan universum atau universal, sering disebut sebagai gereja semesta karena dia mengklaim dirinya sebagai pewaris pewaris sah dari tahta Petrus. Maka kemudian Katolik ini artinya warga negara bebas. Dia tidak diatur-atur sebagaimana orang Yahudi harus tinggal dalam itu. Jadi itu salah satu konsekuensi dari wujud agama terorganisasi tadi. Jadi akhirnya aliran Arius juga hilang. Nah, ini yang terjadi. Nah, di situ berjalan terus sampai akhirnya kemudian terjadi perpecahan di tubuh gereja Katolik sendiri. Nanti terpecah menjadi Katolik Roma dan juga Ortodoks. Ya, nanti terpecah lagi pada masa Renaissance itu ya, antara Katolik Roma, kemudian ada Calvinisme dan ada Lutheranisme. Jadi antar gereja inilah yang kemudian tadi bersaing secara eksistensial. Nah, misalkan begini, ketika di Belanda ini menganut aliran Calvinisme, gitu ya. Maka pada masa itu ketika Belanda resmi menganut aliran Calvinisme itu, maka gereja Katolik di seluruh Belanda itu ditutup. Itu nanti yang menyebabkan ketika kemudian misionarisme Katolik diperbolehkan lagi hidup di Belanda dan mengirimkan misinya ke Indonesia, maka banyak orang Katolik yang itu pikirannya agak sejalan dengan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dia juga tidak menyimpan sejarah yang cukup pahit dengan kerajaan Belanda yang Calvinis gitu loh. Karena sebelum akhirnya Belanda ditaklukkan Perancis, Belanda harus ikut ideologi Prancis sekularisme, negara itu berdiri sama di hadapan semua agama gitu ya. Maka Belanda akhirnya setelah itu baru membuka kembali gereja Katolik. Jadi itu dampak dari organized religion tadi. Nah, ini sejarahnya panjang. Pada saat perpecahan menjadi 3 aliran besar, ada Katolisisme, Lutheran dan Calvinisme itu, diperkirakan korbannya itu mencapai 7,5 juta orang di Eropa akibat perang antar organisasi gereja tadi, sampai akhirnya
mereka didamaikan dalam perjanjian Westphalen. Tapi tiap-tiap negara tetap mempunyai alirannya sendiri. Nah, dampak juga dari organisasi gereja, organized religion ini adalah ketika kemudian Portugis berhasil diusir dari Indonesia dari Maluku oleh Sultan Ba'bullah. Setelah itu kan Belanda datang dengan VOC-nya. Nah, VOC ini merupakan meskipun perusahaan dagang, waktu itu dia tetap membawa misi gereja. Nah, yang awal kemudian diwaspadai oleh VOC itu bukan umat Islam, tapi orang-orang Katolik peninggalan Portugis, karena memang di Eropa sendiri pertarungan antara Calvinisme dengan Katolik masih berlangsung sangat keras. Misalkan di Perancis yang Katolik itu ada namanya The Saint Bartholomew's Day, hari ketika di mana orang Calvinis Perancis di Paris itu dibantai semua oleh orang-orang Katolik, sehingga dalam 1 minggu itu kurang lebih 10.000 orang terbunuh dan termasuk anak-anak dan perempuan. Akibatnya sama itu. Makanya ketika Belanda datang di Indonesia, yang diwaspadai ini jejak peninggalan Portugis supaya dia tidak menikam di belakang. Maka Belanda yang paling awal itu adalah mengkalvinismekan orang-orang Katolik di Nusantara, yaitu orang Ambon, Manado, itu tadinya peninggalan Katolik Portugis, tapi kemudian diprotestankan oleh Belanda. Tapi orang sana juga tidak masalah karena mereka juga belum tahu kekristenan terlalu banyak, gitu ya, nggak masalah. Itu wujud dari organized religion tadi. Nah, nanti ketika kemudian misionaris VOC itu ke Indonesia, yang ditekankan memang karena dia perusahaan dagang, itu yang ditekankan memang bukan pada pengkristenan orang-orang, tetapi hal yang bisa menguntungkan secara ekonomi. Sehingga misionarisme VOC itu hanya dikembangkan di daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Jadi kalau Jawa tidak tidak disasar. Kenapa? Karena dari pengalaman ketika orang itu berhasil dikalvinismekan, ya, dikristenkan, maka dia memilih menjual hasil buminya kepada orang yang seagama. Nah, ini VOC kemudian mengambil kepentingan itu, sehingga banyak VOC ini banyak mengirimkan misionaris ke pulau-pulau kecil. Nah, pendetanya dikirim ke pulau-pulau kecil, dan nanti sepulang dari menjalankan misi di pulau-pulau kecil, mereka harus laporan ke VOC berapa suku yang bisa dikristenkan atau berapa orang yang bisa dikristenkan. Nah, nanti setiap kepala yang bisa dikristenkan itu ada imbalan uangnya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang nulis seorang pendeta Kristen sendiri, namanya Dr. Haji Enklar. Tadi saya ada bukunya gitu. Jadi seperti itu, berjalin kelindan dengan kepentingan ekonomi. Makanya Jawa waktu itu tidak dilirik. Nah, karena Jawa juga kekuatan Islamnya sudah cukup baik. Selain itu dia juga bukan sasaran utama dari waktu itu kan yang jaya di pasaran dunia rempah-rempah gitu ya. Nah, itu berkembang terus sehingga akhirnya nanti gereja Calvinis di Indonesia juga menjalankan misi zendingnya, terutama nanti pasca kekalahan Diponegoro, akhirnya misionarisme itu juga mengembangkan gereja di Jawa. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya terkait dengan organized religion itu tadi, Protestan yang terutama dari Calvinis maupun Lutheran ini, yang karena dia itu mengambil langsung nas-nas dari kitab suci. Dari kalau Martin Luther bilang biarkan Alkitab bicara, jadi sebetulnya kebenaran itu sederhana, orang bisa mengambil Alkitab secara langsung. Beda dengan Katolik yang punya hierarki intelektual yang kuat gitu. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa menafsirkan Alkitab. Karena orang kemudian mengakses langsung kepada Alkitab, maka kemudian terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa di kalangan gereja Protestan tadi kan. Akibatnya Protestanisme ini berkembang, terpecah menjadi ribuan gereja-gereja denominasi baik besar maupun kecil gitu ya. Kurang lebih kalau kata pendeta Jans Aritonang, di Indonesia ini ada kurang lebih 400 aliran gereja dan 800 organisasi Kristen yang berkarya di masyarakat. Jadi 400 aliran gereja ini karena
beragama itu adalah agama yang terorganisasi, wujudnya gereja, maka orang itu harus punya keanggotaan di gereja yang jelas. Jelas gerejanya apa? Gereja sesama Protestan ya. Dia gereja Baptis, gereja Kristen Jawa, gereja Betani atau apa. Gitu loh. Itu harus jelas. Nah, sehingga dari sini bisa dibayangkan ketika ada 400 aliran gereja, orang hanya bisa beribadah di gerejanya masing-masing, kan kebutuhan akan gereja menjadi sangat besar. Karena meskipun tinggal di wilayah yang sama, aliran Kristennya yang berbeda, itu butuh gereja yang berbeda. Makanya kalau kita lihat dari perjalanan kontestasi antar agama di Indonesia, itu yang paling sering ribut itu antara orang Islam dengan orang Kristen. Terutama kaitannya dengan pembangunan rumah ibadah. Akibat kebutuhan gereja yang besar tadi, maka kemudian seringkali orang Kristen itu offset. Dia kemudian mendirikan gereja di perkampungan Muslim. Gitu loh. Padahal di situ mungkin yang Kristen hanya 2 atau 3 orang. Karena artinya yang berbeda, akhirnya dia punya duit pengen bangun gereja di sana. Ini sering menjadikan konflik dengan orang Islam. Makanya coba dicek, rata-rata konflik pembangunan gereja itu mesti urusannya dengan orang-orang Protestan karena kebutuhan gereja yang besar tadi. Nah, ini salah satu dampak dari agama yang terorganisasi tadi, kebutuhan rumah ibadah yang banyak. Makanya kan Pendeta Jan Saritonang dalam buku Sejarah Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia, ini disertasi beliau, dia menyarankan supaya denom-denom kecil ini tidak usah terburu-buru membangun gereja. Karena kalau terburu-buru bangun gereja nanti pasti akan konflik dengan masyarakat sekitar. Harusnya denom-denom kecil ini merger saja jadi satu. Nah, misalkan bikin gereja bersama, pagi untuk baptis, siang untuk Betani, sorenya lagi untuk Pantekosta misalkan. Tapi kan mereka nggak mau. Nah, ini kan ironi, ketika dia bangun gereja di perkampungan Muslim tidak boleh dikatakan umat Islam intoleran, tapi mereka bikin gereja bersama, kebaktian bersama nggak mau. Jadi mereka berukhuwah nggak mau, tapi nganggap orang Islam intoleran gitu lah. Beda dengan Islam. Orang Islam itu yang sering ramai dibahas misalkan apa? Misalkan NU dengan MTA, gitu ya. Tapi kalau misalkan pas subuh, ada orang MTA sudah jalan dari rumah sebelum subuh, dia waktu adzan subuh kok dia pas di dekat masjid NU, ya dia menggok masjid NU nggak masalah, dia sholat dengan orang NU nggak masalah, paling nggak ikut kunut kan gitu seperti. Tapi itu hal yang biasa dalam masyarakat Islam. Nah, dampak yang lain lagi yang sebetulnya akhirnya merugikan eksistensi Kristen itu sendiri, ketika kemudian zaman informasi itu datang. Sekarang informasi itu kan gampang diakses dari manapun. Dari gadget, nggak usah harus dari buku lah. Dari gadget itu orang Katolik mau mencari informasi tentang ajaran Advent bisa, pendetanya nggak bisa lagi ngelarang. Orang karismatis seperti Betani mau mencari info tentang Lutheran gampang. Mau mencari tentang Mormon bisa, mau mencari tentang Saksi Jehovah bisa. Sehingga di era informasi ini susah untuk mengurung kebenaran di dalam tembok gereja. Gitu loh. Karena orang bisa membanding-bandingkan. Nah, di bukunya Brian S. Turner ini, Sosiologi Agama ini, salah satu sebetulnya kemunculan pandangan sekular yang kemudian meruyak besar di masyarakat barat itu. Kenapa? Karena orang tidak mau lagi kebenarannya itu dikungkung oleh kebenaran gereja. Orang mencari info dari Katolik, dipelajari sejarahnya, Protestan dipelajari sejarahnya, belajar biografi Calvinis, belajar biografi Martin Luther, belajar geopolitik pada saat itu, sehingga akhirnya ada kebenaran yang diambil dari Katolik, ada yang kebenaran diambil dari Lutheran, ada yang diambil dari Calvinis, ada yang diambil dari Harismatis dan sebagainya. Nah, orang itu belanja retail ya, tidak lagi borongan gitu kan.
Akhirnya kemudian pandangan yang bercampur antar aliran gereja ini kan menyebabkan mereka itu tidak lagi nyaman hidup dalam satu kebenaran gereja saja. Inilah yang sebetulnya kemudian menjadikan di masyarakat barat itu banyak gereja-gereja yang akhirnya ditinggalkan oleh pengikutnya. Itu ya. Tidak mau karena apa? Pengikutnya tidak mau lagi kebenaran spiritualnya dikungkung hanya oleh satu macam gereja. Maka kemudian orang banyak beramai-ramai keluar dari gereja. Keluar dari gereja itu belum tentu mereka keluar dari kekristenan, gitu ya. Tetapi dia tadi ngecer kebenaran dari berbagai gereja yang ada tadi. Nah, sehingga kita dapat lihat kecenderungan gereja yang ditinggalkan umatnya, akhirnya kemudian kosong, bahkan sebagian berubah dari masjid itu karena konsekuensi dari agama yang terorganisasi ini. Sehingga sekarang ini di barat itu muncul gerakan antar pemuka agama yang konservatif, dia kembali mengupayakan penyatuan kembali gereja. Jadi kalau pada awal perpecahannya itu pandangannya itu bersifat eksklusif, hanya gerejanya yang benar, rebutan umat. Muncul kemudian gerakan inklusif, okumenisme yang mencoba menjalin silaturahmi antar gereja sehingga gereja ini meskipun berbeda-beda tetapi tetap ada komunikasi yang baik. Gitu. Tetapi itu ternyata juga belum cukup. Akhirnya muncul konsep pluralisme, gitu ya. Ketika kemudian kekristenan berhadapan dengan dunia non-Kristen, bagaimana? Muncul konsep pluralisme. Itu adalah akibat dari pengalaman sejarah masyarakat Barat yang berdasarkan gereja agama yang terorganisasi tadi. Ini berbeda kasusnya dengan Islam. Di Islam kan muncul gejala yang mirip sebetulnya. Ada tradisionalisme yang diwakili NU, ada modernisme yang diwakili Muhammadiyah, ada salafisme, wahabisme yang diwakili gerakan salafi dan sebagainya. Pada awal itu kan konfliknya mirip seperti konflik gereja di awal. Tetapi karena di Islam itu peninggalan dari Rasulullah, sanadnya itu bukan sanad organisasi tapi sanad ilmu. Pada perbedaan metodologi, maka akhirnya orang membandingkan. Akhirnya kemudian orang mulai, meskipun salafi, dia dengerin juga ceramahnya Ustadz Abdus Somad, ya. Meskipun orang NU, dia nyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Nah, ini biasa dalam agama Islam seperti itu. Jadi ketika kemudian berhadapan dengan abad informasi seperti ini, sebetulnya agama yang bercorak lebih menekankan pada spiritualitas pribadi semacam Islam lah yang lebih mampu bertahan hidup. Karena begitu ada perbedaan tidak bisa ustadz itu 100% menguasai pemikiran jamaahnya, nggak bisa. Sebagaimana pendeta itu menguasai pemikiran seluruh jamaat gereja Kristen, gitu loh. Ini lebih bisa bertahan hidup karena kemudian orang makin lama makin paham. Awalnya memang fanatisme organisasi, tapi makin lama ada teman saya yang dia kemudian mulai bisa memaklumi tradisi-tradisi NU setelah mendengarkan banyak ceramah dari Ustadz Abdus Somad, padahal dia seorang salafi. Nah, ini bedanya antara Islam dengan Kristen sebagai agama terorganisasi. Jadi di Barat kebangkrutan agama itu juga konsekuensi dari agama yang terorganisasi ini, yang kebenaran agamanya dibatasi oleh tembok gereja ketika berhadapan dengan dunia informasi, di mana orang bisa mengakses informasi dengan mudah dari manapun, dimanapun dan kapanpun itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang agama terorganisasi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari rekan-rekan sekalian. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.